akan mulai kuliah hari ini tentang teknologi fintech. Sebelumnya, seperti biasa, kita lihat dulu dari UTS kemarin. Saya udah mengumpulkan tiga soal yang kebanyakan salah memilih jawaban. Yaitu yang pertama itu, bank menyediakan berbagai channel kepada nasabahnya. Hal ini disebut apa? Yaitu opti channel. Yang kedua, bank menawarkan produk internet banking karena sekarang teknologinya sudah memungkinkan. Jadi kalau semua yang berhubungan dengan tadinya nggak bisa jadi bisa karena teknologi, itu perubahannya dari sisi penawaran atau supply. Oke. Nah, ini juga nih. Consumer yang hyper connected telah mengalami pergeseran preferensi. Apa sih yang diutamakan oleh konsumen itu sekarang? Jadi kalau yang lain itu semua benar, tapi itu nggak usah yang hyper connected. Konsumen yang dulu juga sama. Mereka pengen harga murah, pelayanan yang cepat, pengiriman yang cepat, koleksi barang yang banyak. Tapi only hyper connected consumer yang pengen lebih, yang pengen something more. Apa itu? Good experience, better experience, best experience. Makanya kenapa produk Apple yang mahal itu bisa tetap laku gitu. Ya, sekarang sebelumnya kita kasih selamat dulu nih. Yang kemarin dapat nilai paling tinggi si David Lucas sama Bashir. Sekarang kita tanya dulu deh. Nasyira ada nggak Nasyira? Halo Nasyira. Nasyira, bisa share nggak? Kamu bisa dapat nilai setinggi itu, cara belajarnya gimana? Apa kamu download audio dari saya juga atau cuma ikut kuliah terus nyatet atau ada cara lain? Download ya? Oke. Sip. Oke, satu lagi berarti Clifford. Clifford mana Clifford? Adir, kalau Clifford gimana? Kamu gimana cara belajarnya? Datang, nyatet, audio. Oke, soalnya gini, bukan apa-apa. Kenapa saya tanya? Untuk kan saya pegang 2 kelas nih. Kelas yang kemarin, itu yang saya bilang tadi telat 20 menit kemarin. Sekarang mendingan cuma 10 menit telatnya. Karena saya nggak bisa masuk ke Google Meet. Yang kelas kemarin, itu kan memang ada juga yang dapat nilai paling tinggi. Dia belajarnya nggak pakai audio. Jadi cuma datang, terus dengerin nyatet. Kayak zaman dulu lah gitu ya. Walaupun saya itu ya tipe kayak orang IT biasa lah. Karena saya mikirnya kalau saya ya ekstrimnya nggak usah datang nggak apa-apa, saya akan provide video ataupun audionya. Makanya saya juga nggak terlalu masalah dengan absen atau apa karena ya tipikal orang IT itu kan terserah mau gimana, yang penting kerjaan selesai. That's it gitu kan. Cuman saya nggak tahu, mungkin ada orang yang belum bisa seperti itu, yang harus ini dulu. Karena buktinya apa? Yahoo dulu waktu pertama kali bikin work from home itu gagal total sampai akhirnya perusahaannya bangkrut. Jadi tadinya kenapa saya bahkan udah pengen menyetop nih fitur yang audio itu. Karena saya pikir takut bukan apa-apa. Takutnya membebani server di e-kampus. Karena nanti dulu awal-awal saya pernah ya, itu video pun saya upload. Kalau nggak salah 300 megaan. Karena kan saya punya Google Drive sama Dropbox yang cukup lega lah gitu ya. Teman, ya itu saya takutnya. Makanya kemarin saya sempat berpikir apa saya nggak usah upload ya. Tapi saya tetap harus nunggu kelas dari ini dulu. Cara belajar seperti apa. Tapi karena kalian berdua
mengatakan oke, tetap perlu audio, berarti kita tetap akan pakai audio. Saya tetap akan upload audionya. Jadi apa? Yang kemarin mungkin ada tiap orang itu beda-beda gitu kan. Ya nggak apa-apa. Good. Tapi oke, selamat buat Clifford sama Nashira ya. Nashira Amanda. Ya kita lanjutkan lagi. Ya, kenapa? Emang nggak apa-apa. Jadi gini, karena emang saya pakai OBS. Di OBS itu, ini jadi agak teknis ya. Karena saya kemarin udah nyoba nih. Nyoba saya full, itu kepotong sama kamera kalian yang di atas, kanan atas gitu loh. Makanya ini sengaja saya kecilin gitu. Kalau misalnya digedein boleh, tapi nantinya kalian jadi kepotong. Nggak apa-apa nih, coba ya. Ya salah, namanya juga lagi norak saya nih. Baru nyoba pakai ya. Nah, misalnya nih digedein gini. Nantinya di kalian tuh di sini nih, di bagian kanan atas itu kan ada foto kalian. Tapi nggak apa-apa. Ini kita coba aja kayak gini dulu ya. Soalnya nanti, karena memang di presentasi pun udah saya modifikasi. Coba kalau kalian lihat itu logo dolarnya sekarang di kanan, nggak di kiri. Supaya nanti semua presentasi itu materinya larinya ke arah kiri supaya nggak kepotong. Makanya tadi kenapa saya geser. Tapi nggak apa-apa, kita perbesar aja dulu. Kalau misalnya ntar ternyata, oh Pak ada yang kepotong, tinggal bilang aja, kita adjust lagi, oke? Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih materi UTS yang kemarin. Jadi, UTS kemarin itu sebenarnya saya bikin timer. Timer di berapa? Di 50 menit. Makanya kenapa di jam kemarin ya, kan mulai 13.30, around 2.30 itu sempat mati karena memang saya bikin timer. Dan terus terang emang lupa saya matiin. Waktu itu saya memang bikinnya 1 soal 1 menit. Pengen mengikuti standar internasional tapi terus lupa saya matiin karena habis itu saya buat 1 soal 2 menit. Nah, di sini kita akan lihat persebarannya seperti apa yang UTS kemarin itu. Rata-rata udah banyak yang bisa tuh di jam 2. Itu kita lihat di grafik itu yang warna apa ya ini, abu-abu, biru lah ya. Warna biru ini udah ada yang bisa submit di jam 2. Tapi memang sebagian besar submit di around 3 o'clock, di jam 3 ya. Dan that's good, udah bagus. Dan ini masih ada beberapa outlier yang dia submit di jam 3 lewat, bahkan jam 4 lewat. Jadi nanti untuk menghadapi UAS itu kita perlu lebih adjust lagi. Maksudnya gimana? Karena nantinya itu, ini saya kasih lihat format ujian akhir seperti apa. Masih sama, Google Form pilihan ganda, urutan soal dan jawaban akan diacak sama, tapi 100 soal 100 menit. Jadi waktu sama tapi soalnya 2 kali lipat. Jadi 1 soal 1 menit. Jadi kalau mau dipaksakan untuk membuka materi, bekerja sama atau nyari-nyari dulu, pasti waktunya nggak akan cukup. Terus ini bedanya, soal itu tidak didesain untuk memperdalam atau apa. Pure ini untuk menguji pemahaman. Jadi kalau kalian perhatiin di UTS kemarin, banyak soal yang sebenarnya nggak perlu ngelihat. Bahkan bukan cuma nggak perlu belajar, nggak perlu lihat soal, lihat jawaban aja. Ada 5 jawaban, ada 1 aneh sendiri, itu yang benar. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang itu udah nggak ada, nanti akan lebih banyak yang berbentuk jebakan. Ya contoh yang kayak tadi masalah penawaran itulah ya. Terus, ini yang penting ya, pastikan hanya membuka browser untuk si Google Form ini. Jangan buka yang lain-lain karena takutnya error misalnya. Walaupun selama ini saya nggak pernah error, tapi sebagai orang IT saya juga tahu misalnya. Jadi kemungkinan error tetap akan selalu ada, entah itu benar atau enggak. Tapi maksudnya gini, tiap orang punya komputer beda-beda. Kayak saya contohnya sampai sekarang masih pakai Windows 7. Misalnya ada dari kalian yang masih pakai Windows 8 yang mungkin nggak diupdate, atau 10 bahkan tapi nggak diupdate, atau mungkin pakai browsernya bukan pakai apa sih nih, bukan pakai Chrome.
Mungkin ada yang suka pakai Firefox kayak saya atau pakai Opera atau pakai apa. Tapi intinya jangan banyak-banyak buka supaya meminimalisir error gitu. Dan nggak perlu pakai lebih dari satu Google ID. Ini sekali lagi supaya nggak error. Karena apa? Form submission di atas 100 menit tetap akan diperbolehkan. Jadi saya nggak akan bikin cut off. Tapi akan ada pengurangan nilai 1 poin tiap 1 menit di atas 100 menit yang dianggarkan. Kalau ternyata udah kelamaan banget, misalnya kayak kemarin contohnya waktu selesai, misalnya contoh jam 3:10 ya. Ini orang kelamaan banget, dia baru sampai jam 7 malam. Nggak apa-apa. Tapi ya itu, nilainya mungkin jadi minus. Apabila setelah pengurangan nilai menjadi negatif, nilai akan menjadi E gitu. Oke. Nah, kita sekarang lihat lagi ini pelajaran terakhir sebelum UTS yang kita bahas itu apa sih? Masalah fintech white label, gold label, sama direct label. Terus TransferWise, kenapa dia bisa transfer ke luar negeri dengan biaya cuman 1/8? Karena dia mengeliminir koresponden bank. Dan terus ternyata Alipay udah lebih besar dari Goldman Sachs dan Amex. Bahkan Alipay udah boleh dipakai di New York Cabs, di taksi-taksi New York yang kita sering lihat di film-film. Oke, yang berikutnya apa itu? Aplikasi Robinhood dan SoFi memungkinkan kita investasi tanpa biaya komisi. Kok bisa? Ya bisa. Google bisa ngasih service ke kita gratis, email gratis, Google Drive gratis gitu. Tapi tetap pasti akan ada sesuatunya, akan ada ya, entah mungkin data kita yang dijual atau apa, tapi selalu ada ya, orang dagang nggak mungkin pengen rugi lah. Yang berikutnya, Kabbage dengan pinjaman instan sampai dengan 250.000 US, berarti around 2,5 M. Pinjaman instan loh ya, kita bukan ngomongin, kan kalau mungkin dari kalian ada yang pernah tahu masalah KTA dulu itu kan 500 juta batasnya ya, maksimal 500 juta. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu product manager ya, saya yang buat itu. Emang di cap 500 juta, nggak bisa lebih. Kalau lebih banknya rugi, terlalu gede. Tapi dia bisa, Kabbage bisa pinjaman instan 2,5 miliar. Lebih malahan ya kalau kursnya di atas 10.000. Dan dia nggak bangkrut. Dia besar. Sekarang makin besar. Dan terakhir, Credit Karma dengan gamification. Gamification ini menjadi penting. Kenapa? Karena apa? Kita zaman sekarang udah nggak suka diajarin, udah nggak suka dikasih tahu, ini gini. Kalau dikasih bentuknya kayak game, kita jadi makin tertarik. Daripada dibilangin, oh kamu nih kredit scoringnya kurang nih, ini kurang, orang males diituin kan. Yang suka apa? Dikasih kayak bentuknya game gitu. Kredit scoring kamu rendah nih dibanding si Anu nih, teman kamu. Nih, coba naikin lagi. Ya, something like that. Gamification. Karena apa? Gamification itu sendiri itu udah jadi satu topik yang hangat juga. Gimana kita mempresent something, anything, menjadi lebih menarik. Orang jadi nggak diguruin, karena siapa sih yang suka diguruin? Nggak ada yang suka gitu loh. Semua orang nggak suka diguruin. Oke? Oh, sama satu lagi, saya baru keinget. Kalau ada nih dari kalian yang pernah main Assassin's Creed, kalian mungkin nggak sadar, kalian jadi banyak belajar sejarah dengan Assassin's Creed. Tapi nggak sadar loh, nggak ada yang kepikiran, aduh di Spanyol itu dulu ini rajanya ini dibunuh karena ini bla bla bla. Kalau itu kan kita capek. Tapi kalau ini nggak, sambil main, sambil inget-inget sendiri, oh iya waktu itu ini begini. Gamification, it's very important, sangat penting. Buktinya apa? Bagi kalian yang bukan berarti saya suruh kalian main game, tapi bagi kalian yang main game itu pasti tahu banget apa yang saya maksud nih, efek ini nih. Yang main Assassin's Creed nggak perlu ditanya, pasti udah langsung tahu. Karena itu settingannya sejarah tuh. Jadi kenapa gamification itu penting? Karena orang yang nggak merasa diguruin, dia akan malah jadi belajar gitu, malah jadi belajar sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat untuk agenda
hari ini itu ada 4. Internet of Things, Cloud Computing, Big Data Analytics, sama Blockchain. Blockchain itu karena ini sangat kompleks, jadi saya cuma membahas efek-efeknya, aspeknya. Jadi kalau untuk masalah segelnya gimana, segel lama, segel baru, gimana cara buatnya, itu saya buat terpisah, ada videonya sendiri, ada PowerPoint-nya sendiri. Karena apa? Itu panjang, dia itu bisa 20 menitan sendiri. Makanya kenapa saya pisahin. Dan lagi itu apa? Paling ngejelimet. Dan to tell you the truth, saya cari video tentang blockchain yang lengkap untuk newbie, untuk beginner, yang lengkap semua dari A sampai Z itu nggak ada di YouTube, the whole internet nggak ada. That's why makanya kenapa saya bikin. Dan kalau misalnya kalian lihat, saya itu ngambil di situ kelihatan dari Tech in Asia, saya ngambil dari Friend with Bitcoin, dari apa yang lain. Karena tiap kali penjelasan mereka bagus-bagus. Kita ngomongin cuman misalnya yang bahasa Indonesia nih, belum ngomongin yang bahasa Inggris. Bagus-bagus, tapi ternyata ada yang kurang di masalah hashingnya, kurang masalah apanya kurang. Makanya kenapa saya gabungin itu yang blockchain ya. Kita sekarang mulai dulu yang paling gampang, yaitu Internet of Things. Internet of Things itu apa sih? Definisi. Seperti yang kalian tahu, saya sebenarnya paling gak suka definisi. Karena kalau kalian udah ngerti, kalian akan punya definisi sendiri. Tapi definisi Internet of Things itu apa sih? Billions, miliaran device atau hardware yang secara fisik ya, hardware di seluruh dunia yang connect ke internet. Tapi bukan cuma connect, karena kalau connect banyak banget dari dulu yang udah connect ke internet. Tapi dia connect, dia collect, and dia share. Itu yang paling penting. Kalau cuma dia ke internet dan dia collect data, buat siapa? Kalau bukan buat kita, nggak menarik, ya kan? Collect datanya cuma buat perusahaannya, nggak menarik. Collect data buat kita juga. Ya buat mereka ya pasti, buat kita juga, biar kita bisa share. Ya misalnya kita punya Smart TV di rumah, kita share ke router, routernya bisa share kemana gitu. Nanti kita akan lihat. Jadi IoT ya, biar gampang ya, Internet of Things atau IoT itu adalah semua perangkat yang terhubung ke internet. Tapi yang paling penting, selain terhubung ke internet, mereka juga harus bisa saling berkomunikasi. Buat apa tadi? Buat collect data, buat share data. Gitu. Jadi komunikasi bukan cuma antar device, dia bisa mungkin ke komputer, ke router, atau mungkin ke servernya dia kemanapun. Intinya connect to internet, collect data, sharing data. Oke, kita lihat yang berikutnya. Aplikasi internet yang pertama kali itu apa sih? Internet of Things. Internet of Things yang pertama kali itu adalah Arvit. Arvit itu apa? Radio Frequency ID. Jadi kalau kalian misalnya pernah nih ya magang atau mungkin punya kakak bapak yang kerja di kantor, yang dia mau masuk ke kantor itu pintunya dikunci, harus pakai ID card. Itu Arvit. Atau misalnya kalian punya Breezy, punya Flash, punya e-money, NFC, itu basically Arvit juga sama. Tapi Arvit yang pertama kali diciptakan dan dipakai orang tuh apa sih? Itu tag, ini yang paling kiri itu ya. Tag yang kecil ditempel di mesin yang mahal, karena mesin itu mau ditransport dari mana ke mana, let's say dari Amerika ke Indonesia, supaya bisa dilacak keberadaannya, karena mesinnya mahal banget. Itu penggunaan Arvit atau IoT pertama kali. Oke, kita lihat sekarang penggunaan IoT, Internet of Things, itu banyak banget. Yang pasti kalau by definition handphone kita masuk, smartwatch masuk, action cam masuk, Google Glass walaupun sekarang udah nggak ada itu masuk, GPS masuk, yang punya Fitbit, yang punya ring buat di tangan, atau mungkin ada medical device yang lain. Medical device yang lain contohnya apa sih? Kalau kalian misalnya entah punya kenalan yang dokter, atau mungkin punya orang tua di rumah yang harus tes darah supaya bisa ngeliat kolesterol berapa, gula darah berapa gitu kan selama ini udah ada alatnya. Tapi sekarang karena dia bisa connect internet, dia bisa ngubungin dokternya. Misalnya si orang ini yang dites darahnya reguler nih tiap hari, dia mungkin punya dokter langganan.
Jadi begitu ngetes hari ini, hasilnya apapun itu udah langsung dikirim ke dokter langganannya. Jadinya dokter bisa ngeliat, nggak perlu dikasih tahu lagi. Oh ininya bagus nih, oh kolesterolnya bagus, oh gula darahnya tinggi atau apa ya, gitu. Tapi ada hal lagi yang lebih penting. Ini dikirim kemana? Ke health insurance. Jadi health insurance itu langsung tahu. Oke nih orang waktu apply pertama kali sehat, tapi habis itu, dia makan makan apa? Gorengan tiap hari, makan apa? Wah kolesterol ternyata sekarang naik. Jadi nanti preminya akan naik. Jadi udah bukan, nggak usah ditentuin pakai kuesioner lagi, nggak usah ditentuin pakai pertanyaan, udah langsung sesuai fakta, sesuai bukti. Nih kolesterol kamu kemarin bagus, sekarang naik. Oke, preminya harus dinaikin. Gitu loh, real time. Apalagi sih Internet of Things? Internet of Things itu banyak banget. Walaupun mungkin ya misalnya di kita belum terlalu banyak itu, tapi di luar udah banyak pak kulkas pakai internet. Gunanya buat apa? In theory, walaupun ini belum terlalu dipakai, in theory, teorinya itu, jadi nanti dia bisa nge-scan di dalam ada apa aja, misalnya ada susu, ada berapa karton, misalnya tadinya 2 tinggal 1, dia akan bilang, atau bahkan dia bisa di set otomatis, in theory ya, untuk ngubungin ke Tokopedia atau Bukalapak misalnya untuk beli belanja sendiri. Tapi that's in theory, karena so far sampai sekarang ini masih gimmick, masih belum. Jadi yang masih dipakai cuman masalah kegunaannya apa sih, di dalam ada apa sih, orang makan apa aja sih, dalam kulkas itu isinya apa aja sih, that's it. Terus ada webcam yang kita tahu, yang kalau connect ke internet namanya jadi IP cam. Terus ada lagi smart TV, kalau mungkin ada yang tahu, lampu fixtures apa ya, lightning apa segala macam itu juga bisa dikonekkan ke internet. Jadi kalau misalnya yang punya rumah lebih dari satu nih, punya 2, 3 rumah, jadi kan susah mantaunya kan. Tinggal lihat pakai HP. Oh rumah saya yang di mana nih, di Pondok Indah lampunya masih nyala nih, matiin ah. Internet of Things. Atau mungkin kalau printer atau apa udah biasa lah, tinggal di share ke server udah bisa connect. Bahkan ada printer sekarang yang udah langsung bisa connect tanpa pakai komputer, langsung connect ke internet. Ada lagi kalau kayak audio atau apa, router ya itu udah biasa lah ya. Walaupun kalau audio itu sekarang lebih banyak bukan audio kayak yang jadul ya, audionya lebih kayak siapa, Amazon Alexa yang berbentuk Bluetooth speaker tapi dia connect ke internet gitu. Oke, jadi kita rangkum yang paling penting aspek dari Internet of Things itu apa. Tiga-tiganya harus ada, nggak bisa cuma salah satu. Connect to internet, collect data, sharing data. Karena kalau cuma connect ke internet, dari zaman dulu udah banyak yang connect ke internet. ATM tuh connect ke internet, walaupun dia pakai apa, kayak Swift, dia pakai apa namanya, jalur yang tertutup, yang proprietary. Kalau dia cuma connect ke internet tuh nggak bisa dibilang ayot. Kalau dia cuma collect data nggak bakal menarik buat kita, nggak mungkin sampai ada miliaran device. Dia harus connect, collect, sama sharing data ke kita juga gitu. Oke, yang berikutnya apa itu? Cloud computing. Cloud computing sebenarnya ini mungkin kalau dari penjelasannya agak aneh. Kita lihat aja dulu ya. Delivering computing services over the internet. Jadi memberikan layanan komputasi lewat internet. Tapi mungkin belum kebayang apa. Pay as you go. Jadi service atau layanan komputasi ini cuman yang kita pakai, yang kita bayar. Kayak apa sih? Kayak ke warung Padang, kayak ke rumah makan Padang. Datang, meja langsung disuguhin semua makanan. Tapi nanti yang dihitung cuma yang kita makan kan? Itu namanya pay as you go. Oke? Yang kita makan yang kita bayar, yang kita konsum yang kita bayar. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, makanya kenapa tadi saya kecilin, karena gambar saya kepotong nih di sini nih. Jadi kalau mau ngelihat hurufnya itu apa tuh gini nih. Jadi in short itu managing files and services over the internet. Maksudnya gimana sih? Yang paling gampang gini. Kalau kalian pasti dong udah pakai emailnya Gmail gitu ya, karena emailnya IBS pun pakainya Gmail. Kalian pasti punya Google Drive, ya kan? Google Drive. Jadi kalian kan punya dua pilihan nih. Mau simpen file di hard disk kayak gini atau di Google Drive, ya kan?
Google Drive kan ya selama ini masih gratis, tapi kalau misalnya kalian dikasih standarnya buat yang gratis, misalnya Google Drive berapa sih, 20 giga, wah kurang nih, pengen lebih, ya udah tinggal bayar ke Google. Pengennya berapa, 1 tera, bayar berapa. Pengen berapa, 10 tera, bayar berapa. Oh pengen lebih lagi, tinggal bayar, ya kan, selesai. Oke, kita lihat bedanya. Kita lihat sekarang si cloud computing dari segi scalability yang tadi saya bilang contohnya. Kalau misalnya dibandingkan antara hard disk sama Google Drive. Kalau hard disk nih, dari awal kita udah harus mikir kita mau beli yang berapa. Mau beli yang 320 giga, 500 giga, apa 1 tera atau 2 tera. Dari awal kita udah harus mikir kan. Oke, ini cuman buat apa nih misalnya. File kampus 500 giga cukup lah ya. Ternyata sekarang file kampus banyak video, jadinya kurang. Udah beli nih 500 giga, gimana? Apa ini dijual lagi? Beli yang 1 tera, repot kan? Itu makanya kenapa scalability kalau di yang on premise itu susah. Karena apa? Kalau kita mau nambah kapasitas itu susah. Walaupun misalnya servernya bisa, tapi akan ada batas mentoknya. Sebaliknya, kalau di cloud computing nambah itu gampang. Contohnya kayak tadi, Google Drive sekarang apa? Dapat yang pakai versi apa? Free 20 giga. Oh, mau nambah jadi berapa? 500. Nambahnya sekian dolar. Oh, ntar tiba-tiba mau nambah lagi 1 tera. Oke, tambah lagi subscribe berapa dolar. Oh, ternyata wah saya udah nggak perlu. Mau dikurangin lagi? Bisa. Jadi dia untuk cloud computing itu sangat fleksibel. Mau dibesarin, mau dikecilin, sangat fleksibel. Tapi memang ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kalau ini, hard disk ini, itu ada di tangan saya kan. Jadi mau copy, mau download, mau upload cepat. Kalau Google Drive kan enggak. Plus satu lagi, Google Drive, kalau nggak ada internet mati. Garing kan. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang, internet udah bisa dibilang kayak kebutuhan vital. Well, kita nggak bilang kebutuhan mendasar ya, kebutuhan vital. Nggak ada internet udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Orang zaman sekarang rata-rata 60% aktivitasnya relies on internet. Mungkin kalian yang apa anak muda, yang millennials mungkin bisa 70-80% relies on internet. Ah masa sih Pak, makan GoFood. Oh GoFood kan mahal. Iya kita nggak beli yang mahal, kalau ada promo pasti. Nggak usah kalian, saya juga kalau ada promo pasti ngejar GoFoodnya. Kalau misalnya terutama nih ya, misalnya kita udah nggak pandemi gitu ya, kalau zaman dulu waktu masih di kantor, banyak tuh promo-promo yang, tapi harus belinya banyak. Jadi misalnya 100.000 5 porsi, lumayan kan, 20.000 itu kenyang banget, nasinya banyak apa segala macam. Kayak gitu, promo kita tinggal nyari aja, kalau nggak ada ya enggak. Tapi intinya banyak hal yang kita akan lakukan di internet. Mungkin nggak GoFood, tapi apa? Google Maps. Oke, nggak Google Maps apa? Nih kuliah aja sekarang kita pakai internet, ya kan? Oke, yang berikutnya kita lihat apa? Storage yang tadi. Ini kalau yang fisik ini. Misalnya nih, saya kantor. Saya punya harddisk banyak. Otomatis perlu apa? Satpam dong buat jaga, ya nggak? Karena percuma nih harddisk sudah di password protect, tapi nggak ada satpam yang jaga. Ya saya ambil aja servernya, ya nggak, selesai. Walaupun saya nggak bisa ngehack, nggak bisa diapa-apain, yang penting orangnya udah nggak punya lagi datanya, ya nggak. Jadi perlu satpam. Nah sebaliknya kalau di siapa cloud itu mereka yang mikirin, kita nggak tahu. Bahkan ini yang gampang aja. Kalau misalnya saya tanya nih, tadi kita ngomongin Google Drive, emang servernya Google di mana Pak? Nah that's a good question kan. Ya memang karena nggak, hampir bisa dibilang jarang dikasih tahu ada di mana. Walaupun mungkin kalau kalian yang pernah tahu, servernya yang paling terkenal waktu itu ada di Alaska. Karena apa? Karena namanya komputer itu panas banget. Jadi dia cari tempat yang dingin banget supaya dia nggak perlu banyak-banyak kipas buat mendinginkan. Ya itu cuma salah satu, tapi Alaskanya di mana itu kan nggak ketahuan juga. Tapi intinya ya pasti sih di sana ada satpam, tapi kita nggak perlu mikirin nih
kita yang sebagai subscribernya si Google Drive, kita nggak perlu mikirin mau ada satpam nggak ya, pokoknya aman. Antivirus atau apa, kita juga nggak perlu mikirin. Kayak nanti kita lihat masalah data security. Kalau kita pakai server punya kita sendiri, kita harus install antivirus, kita harus install mungkin anti malware, anti ransomware, apa segala macam semuanya sendiri. Kalau dengan si Google Drive, itu mereka yang akan provide, mereka yang punya. Dan ini ada hubungannya juga dengan apa? Misalnya, bukan cuma masalah virus ya, misalnya masalah datanya hilang, entah harddisknya udah tua atau kebakar atau kesetrum, whatever, apalah, harddisknya hancur gitu ya. Kalau kita punya fisik, kita mungkin harus punya backupnya. Kalau kita nggak punya backup, udah bye-bye deh. Tapi kalau misalnya di cloud, di Amazon, di Google, di Microsoft Azure, itu mereka almost instantly, almost simultaneously. Contoh yang paling gampang, kalian iseng aja nih, ntar mungkin sekarang juga boleh, taruh nih upload file di Google Drive, apapun itulah ya, file Office, Doc, PPT, apalah segala macam, upload di Google Drive. Terus udah nih, entah mau tunggu berapa menit, tunggu berapa lama, timpa itu file yang lama, copy, jadi upload file yang sama. Entah kalian mau rubah atau enggak, mungkin dirubah biar bisa ketahuan. Kalian kasih rubah sedikit, terus timpa file yang sama namanya. Terus kalian, oh saya pengen akses file yang sebelumnya, bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Ada di Google Drive, itu bisa kelihatan. Ini file version, namanya versioning. Kalau di IT bilangnya versioning. Versi yang mana? Mau yang versi 10 menit yang lalu atau berapa, yang terakhir kita save kapan? Itu bisa. Jadi bahkan bukan cuma kita bisa mereplace, bahkan kita bisa ngelihat versi yang mana yang kita mau ambil. Itu hebatnya. Walaupun tadi memang ada kekurangannya ya. Nah, oke, sekarang saya mau tanya dulu nih. Kalian pada prefer mau istirahat, ada istirahat, atau langsung lanjut aja? Oh, gak ada jawaban. Oke, kalau gitu, oh lanjut, kirain. Oke, lanjut aja kalau gitu ya. Kita lanjut aja. Karena ini juga apa? Jadi nggak terlalu banyak karena memang apa? Sebagian ada yang udah di blockchain itu udah ada di video sendiri. Kita lanjut aja sekarang, ini big data analytics, dan ini juga mungkin nantinya perlu saya buat video sendiri. Karena apa? Big data ini saya pernah ngasih kuliah umum sendiri. Jadi 100 menit sendiri untuk si big data ini. Nah, di sini saya kasih berapa belas slide. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bingung, tanya aja dari sini di kampus ataupun di WA. Jadi big data itu apa sih? Big data itu terminologi untuk kumpulan data yang bukan cuma big, bukan cuma besar, tapi huge, enormous, dan kompleks, sehingga pemrosesan dengan cara tradisional tuh tidak dapat dilakukan. Nah, ini contoh data konvensional. Maksudnya gimana? Ini datanya homogen semuanya. Walaupun mungkin ini contoh ya, diameter sama tinggi. Diameternya 4 cm, tinggi berapa cm. Tapi intinya cuma masalah diameter. Atau mungkin data nama, umur, alamat. That's it. Itu semua bisa dibikin regresi. Kalau kita pernah apa di statistik kan ada moving average, regresi, pokoknya yang berhubungan sama regresi gitu ya. Kita bisa tarik tren, kita bisa tarik plot. Beda dengan si big data. Maksudnya gimana? Kalau big data, coba bayangin. Pertama, datanya banyak banget. Kecepatan di inputnya tinggi sekali karena bukan orang yang input. Karena masuknya dari mana? Internet of Things, ingat. Dan dia datanya segala jenis tipe ada, bisa koordinat, bisa file teks, bisa file Office, bisa gambar, bisa suara, bisa video, bahkan video kontainer macam-macam, ada MP4, ada MKV, ada MPG, ya kan?
suara, ada MP3, ada M4A, ada WAV, ada OGG, macam-macam. Gimana caranya? Udah gini sekian banyak, makanya kenapa perlu yang namanya big data? Karena statistik biasa udah nggak bisa untuk nanganin data yang kayak gini nih. Oke, nah sekarang kita lihat karakteristik yang membedakan big data. Tadi kita udah bisa ngelihat sekilas ya. Sekarang kita lihat, kita bahas secara lebih dalam. Yang membedakan big data sama data lain. Walaupun misalnya nih, ada data apa ya, kependudukan. Kan gede juga kan. Tapi tetap masih nggak jelimet. Karena apa? Tetap bisa dibikin regresinya, tetap bisa dibikin plot. Big data nggak bisa karena pertama, volumenya besar banget. Yang bikin dia besar karena apa? Velocity, karena speed, kecepatan dia bertambahnya sangat cepat. Kalau data kependudukan, kita kan lihat natality mortality rate mungkin bertambah tiap sehari berapa sih, misalnya yang yang lahir berapa, yang meninggal berapa, misalnya gitu ya. Katakanlah sehari 20, misalnya sehari 20. Lah, kalau Internet of Things, kita nggak ngomongin hari, men. Sedetik nambah bisa ratusan ribu, bisa jutaan data. Kenapa? Contoh yang gampang, ini. Kalau kalian lihat Android kalian atau iOS kalian, itu kan sharing GPS kan? Karena kalau nggak apa? Kalau nggak pasti repot, ntar mau order makanan atau mau pergi kemana-mana. Jadi pasti sharing. Bayangin tuh di Google, di servernya Google, seberapa banyak koordinat kalian tiap detik tuh, tiap menit, tiap jam. Bahkan kalian biasanya, misalnya nggak cuma punya satu HP, ada tablet, ada smart TV, ada anything. Mungkin ada yang punya mobil yang tipnya Android, macam-macam. Kecepatannya tinggi sekali. Dan variety-nya juga. Kalau tadi kita ngomongin data yang konvensional itu homogen. Kalau ini enggak. Ada yang teks, ada yang binary, ada yang sound, ada yang video, ada yang koordinat, macam-macam. Ini akhirnya juga sampai ke V yang terakhir, veracity. Ini yang enggak ada di di konvensional juga. Maksudnya gimana? Veracity. Kelihatannya nggak nyambung datanya. Contoh, misalnya nih ya, saya punya handphone Android. Si Google kan pasti bakal lihat, ini handphone si A ini, aplikasinya ada apa aja. Aplikasi yang dia install apa, yang dia uninstall apa, yang di delete apa, segala macam ada semua. Itu yang berhubungan. Tapi ada juga yang nggak berhubungan. Contoh misalnya apa? Serial number dari device si A itu apa? Kelihatannya nggak nyambung kan? Tapi itu banyak gunanya. Buat apa? Kalau nanti kita pengen tahu si A ini setahun ganti HP berapa kali, kelihatan dari serial numbernya. Tapi kalau untuk misalnya masalah aplikasi, masalah apa, serial number kelihatannya nggak berhubungan, karena memang nggak berhubungan. Big data itu karena varietasnya macam-macam, jadi nggak mungkin semua data ini bisa digunakan cuma untuk satu kebutuhan. Untuk satu kebutuhan mungkin ada data yang nggak perlu, yang bahkan nggak berhubungan atau irrelevant, tapi untuk yang lain berhubungan. Veracity itu yang dimaksud. Oke, kita lihat sekarang yang berikutnya. Ini kelihatannya ngejelimet. Machine learning, natural language processing, robo advisor, artificial intelligence. Sebenarnya sih enggak, karena kan kita udah pernah, bukan udah pernah ya, mungkin udah sering pakai Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, Microsoft Cortana. Kalau misalnya ada yang iseng-iseng pakai ya, kalau kayak saya gitu, suka-suka iseng pakai, walaupun waktu itu saya juga pernah bilang ada orang kantor yang pakai. Jadi machine learningnya gimana? Machine learningnya device yang sama. Kalau misalnya saya yang ngomong, saya tanya, jadi saya tanya ke Google tiap hari, saya tanya sesuai dengan ininya saya, cara ngomongnya, karena dia masih pakai bahasa Inggris.
pronunciation saya itu bisa beda, bisa nggak ideal, nggak sesuai, tapi dia akan belajar. Machine learning, dia akan belajar, oh si user ini pronounce-nya seperti apa, pronounce kata-kata tertentu seperti apa. Jadi nanti dia akan bilang, apa yang kamu maksud itu kata ini, iya atau enggak. Kalau misalnya iya, dia akan save itu preference-nya. Natural language, karena itu tadi si oke Google itu udah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita harus ngetik nih, oh apa kayak namanya query. Kita harus ke query sesuai dengan bahasanya komputer. Kalau sekarang nggak, komputer yang akan menyesuaikan dengan bahasanya kita. Natural language processing yang nantinya akan menjadi robo advisor. Karena apa? Kalau dia udah bisa berkomunikasi dengan bahasa kita, dia nanti akan bisa memberikan saran buat kita, saran yang spesifik khusus buat kita, beda sama buat orang lain, beda buat user lain. Itu yang dinamakan natural language processing, robo advisor. Sama artificial intelligence itu seberapa dia bisa cukup pandai untuk mengambil keputusan. Contoh artificial intelligence yang paling gampang dan paling sering dipakai, contohnya gini, A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Jadi si mesin nggak perlu dikasih tahu, dia akan langsung bisa ngambil kesimpulan A lebih besar dari C. Itu nggak perlu dikasih tambahin lagi di bawahnya baris, dia udah langsung ngambil keputusan sendiri. Itu contoh yang paling konvensional, yang paling klasik dari artificial intelligence. Tapi contoh lain yang banyak kalau kita mungkin udah sering, yang gampang, mungkin kita nggak nyadar. Fingerprint. Kalau zaman dulu kita nih pakai di HP gitu ya, fingerprint harus benar-benar angle-nya pas sesuai dengan waktu kita ngerekam. Sekarang nggak, belok dikit bisa, segini-gini pun bisa, gini pun bisa. Dia udah belajar, dia udah tahu, angle-nya udah nggak peduli, yang penting begitu diputar-putar-putar itu udah nggak masalah. Itu yang dia udah pelajarin. Karena apa? Kalau kalian pernah pakai fingerprint yang dulu, wah itu jeleknya minta ampun. Sekarang fingerprint sambil kita ngambil handphone udah langsung bisa kebaca, udah cepet banget. That's why makanya saya pribadi udah menonaktifkan tombol power, udah nggak perlu. Karena apa? Tombol power itu yang paling sering cepat rusak. Ya karena kan kita ngomongin handphone bukan yang kelas atas gitu ya, handphone biasa paling sering cepat rusak. Jadinya langsung pakai fingerprint aja dia langsung kebuka sendiri. Itu sangat bisa memperpanjang umur si tombol power itu. Karena walaupun gampang diganti, saya malas gitu nge-soldernya. Ya PR juga gitu buka-buka HP sih. Oke, itu tadi teknologinya machine learning, AI sama si robo advisors. Sekarang kita ngelihat untuk aplikasi bisnis apa sih gunanya? Banyak banget gunanya. Contoh yang paling gampang, kalau misalnya gini, kita balik ke contoh ini nih, hard disk tadi nih. Misalnya, kita pengen beli hard disk yang fisik nih. Harganya berapa sih? 500 GB, anggaplah 300.000. Kalau misalnya si komputernya udah canggih banget, dia bisa ngelihat seberapa perlu sih ini orang. Harga rata-rata 300.000. Kalau misalnya orangnya indifferent, mau beli mau enggak, turunin harga. Lagi promo nih, 260, 270 deh. Tadinya nggak mau beli jadi beli. Atau mungkin ini orang kayaknya butuh banget nih, 300.000 harga rata-rata, kayaknya kasih 350.000 masih mau dia gitu. Nah itu contoh dari contoh dari gimana kelihatan bahwa kalau misalnya komputer itu bisa melihat, dia akan bisa menebak nantinya harga yang pantas berapa. Ini gunanya bukan buat pembeli, ini gunanya buat penjual gitu. Tapi kita secara nggak sadar kita sudah mengalami ini, mungkin bukan di harga hard disk, tapi di penetapan bunga bank. Karena kalau kalian tahu, bunga bank penetapannya itu bebas oleh kepala cabang ataupun oleh RM-nya. Kan biasanya kalau perusahaan gede dia bisa mendikte, gue pengen bunga yang tinggi, kalau enggak gue kabur dari bank.
Dan itu sering terjadi. Kalau nanti harga udah bisa dibikin sesuai banget dengan orangnya, dengan kondisi orang yang sama, kondisi hari ini sama besok bisa beda, penetapan harga bisa super akurat. Ya mungkin mengerikan ya, tapi kalau kita jadi penjual kita senang. User experience yang unik untuk tiap individu, jadinya tiap individu juga bisa mempunyai user experience yang pasti beda sama orang lain. Kalau sekarang budayanya tuh kan gini, gue baru beli hard disk, berapa giga? 500. Berapa duit? Biasanya gitu kan. Oh 300.000. Jadi kita ingat, oh 300.000. Jadi kalau misalnya kita beli ternyata lebih murah atau lebih mahal, pasti kita akan bereaksi sesuatu, entah senang, entah sedih, entah apa. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ini AI ini udah sangat mendunia, memasyarakat di setiap kehidupan, kita udah nggak punya lagi budaya itu, karena kita tahu harga kita nggak mungkin sama siapapun. Harga kita hari ini beda sama harga kita kemarin. Harga itu benar-benar fluktuatif banget. Tapi itu sangat bagus buat penjual. Buat kita, ya mungkin nanti kita akan berusaha menerima itu apa adanya. Sama seperti kita berusaha menerima bunga bank yang beda-beda. Tapi yang paling penting itu kita bisa mengetahui produk apa yang harus dijual, kapan dan di mana. Itu penting banget kan. Jadinya nggak ada tuh yang, aduh gue lagi pengen beli hard disk nih, aduh tapi nggak ada yang bagus apa, atau mungkin mereknya WD atau apa, atau harganya nih Seagate kurang nih, harganya kemahalan, bla bla bla. Tapi kalau misalnya di luar udah banyak yang kayak gini tapi masih setengah manual, yang namanya agregator. Kalau kita sekarang misalnya masih pakai Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada segala macam. Kalau agregator, dia bisa kumpulin tuh semua, dia nge-query semua. Misalnya kita tinggal bilang harddisk 500 GB yang lagi promo di mana, atau enggak harga termurah di mana. Gitu. Agregator. Walaupun makanya kenapa yang namanya Tokopedia, Shopee, Lazada itu sering banget ngupdate. Karena apa? Dia pengen ngeblok si agregator itu. Karena dia nggak pengen orang cuma nge-query tapi nggak masuk ke aplikasi dia. Tapi itu intinya. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat ini sekilas saja. Contohnya big data yang udah dipakai di mana. Mungkin kalian banyak yang pakai si Netflix ini. Netflix. Jadi Netflix itu kenapa sampai bisa? Dia bikin film yang akhirnya disukain orang. Karena apa? Netflix itu udah tahu, dia udah bisa ngelihat yang kita suka apa aja dan kenapa. Itu yang paling penting. Jadi yang dilihat itu bukan cuman dari genre, bukan cuman dari tag, bukan cuman dari apa. Karena dulu ada yang namanya sayembara yang namanya Netflix Prize. Jadi di sayembara itu hacker dari seluruh dunia diundang bikin algoritma cuman dengan data orang ini sekarang nonton film A. Coba prediksi abis itu dia nonton film apa. Based on dari film itu. Film itu bisa dilihat mungkin seberapa lama dia nonton, seberapa sering di pause atau apa segala macam. Tapi intinya Netflix sekarang udah punya algoritma. Makanya kenapa kalau kita bisa nonton film Netflix, kita disodorin sesuatu. Wah, sodorannya bener nih, pas nih. Oh iya ternyata gue suka. Oh ternyata iya bener nih yang ini film ini kemungkinan besar kita suka. Karena mereka memperhitungkan itu, mereka udah punya algoritmanya yang udah dipakai. Hasilnya apa? Ada penambahan 4,9 juta pelanggan di Q1 2015 cuma setelah kurang dari setahun untuk pakai ini. Dan ini yang paling penting, Netflix menghabiskan 10 miliar jam pelanggannya, menghabiskan 10 miliar jam cuma di Q1, di quarter 1 2015. Karena jualannya Netflix kan konten. Orang makin banyak menghabiskan waktu di Netflix, dia makin suka dan dia berhasil. Dan ini algoritma ini nggak pasif. Nggak pasif. Contoh yang paling gampang gini. Avengers. Untuk membuat Avengers itu diterima, sebelum itu film launching di bioskop, udah dibikin riuh, udah dibikin rusuh, udah dibikin rame, semua orang ngomongin Avengers, filmnya padahal belum tayang.
Di mana-mana udah dibikin, yang di sini ada yang berantem masalah apa, katanya Tony Starknya mati apa enggak, pokoknya semua dibikin berita. Supaya nanti begitu ada orang yang nggak terlalu seneng, misalnya ya, kalian ada yang fansnya DC, nonton juga, oke lah gitu. Jadinya ada psychological pressure di situ. Jadinya bukan berarti algoritmanya Netflix tuh jago-jago banget, karena ada pressure itu juga yang kita sadar ataupun nggak sadar. Situ. Oke. Jadi yang dilihat itu tadi bukan cuma judul konten, bukan cuma genre, bukan cuma tag, bukan cuma apa. Dia juga sampai ngeliatin berapa sering kita pause film yang kita tonton. Dan ada buffering nggak di daerah kita. Dia akan catat itu semua. Jadi karena apa? Big data, Internet of Things. Data itu ada kok, tinggal dipakai. Dan akhirnya dipakai. Begitu udah dipakai, jadi seperti itu Netflix. Oke. Nah, si blockchain ini seperti yang tadi kita udah bahas, kita udah bilang bahwa ini cuma akan ya dibahas sedikit, nggak banyak-banyak banget. Makanya saya bilang, saya expect akan banyak pertanyaan. Mau ditanya sekarang nggak apa-apa, kalaupun mau tunggu sampai kalian nonton videonya dulu nggak apa-apa, anything. Tapi kalau misalnya, Pak ini kayaknya penjelasannya kurang, memang benar kurang, adanya di video yang satu lagi. Sekarang kita akan lihat blockchain itu apa sih. Blockchain, again, masalah definisi, cuman blockchain itu apa? Struktur data yang dimungkinkan dibuat satu jurnal digital yang dibagikan kepada jaringan yang pihak yang independen. Doesn't make any sense, tapi gak apa-apa. Kita coba lihat apa sih maksudnya. Jadi blockchain itu representing catatan yang terhubung satu sama lain, yang strongly resistant, yang susah untuk dirubah, hampir nggak mungkin, yang dibilang namanya immutable, resistant to alteration, protected using cryptography. Mungkin nggak mulai ada gambaran, tapi apa sih blockchain? Ya, biar gampang, blockchain. Ada block, ada chain, ada network node. Biar kita bisa, karena ini konsepnya memang agak masih mengawang-awang. Bukan, maksudnya buat orang yang new, yang baru, agak susah. Makanya kenapa saya bilang ini perlu, ini lama. Tapi di sini saya akan berusaha sebisa mungkin dengan waktu yang singkat. Kita lihat blockchain. Ini ada block, ada chain. Blok 1 itu transaksi yang pertama, blok 2 transaksi yang berikutnya. Di transaksi yang pertama itu ada segel lama. Segel transaksi blok 1. Dinamakan segel lama. Segel lama itu bukan, itu segel dari transaksi sebelumnya. Jadi kalau di blok 1 nggak ada transaksi sebelumnya, segel lamanya itu isinya 000. Kemudian dicarilah segel blok 1 transaksi itu segelnya berapa. Ntar misalnya ketemu, segel itu akan menjadi segel lama di blok 2. Jadi makanya kenapa ada linknya, ada chainnya itu di sini. Blok 2 terhubung dengan blok 1 dari segel. Segel barunya blok 1 akan menjadi segel lamanya blok 2. Kalau misalnya, ini tadi kan di blok 2 ada segel baru, nanti akan menjadi segel lama blok ketiga dan seterusnya. Misalnya ada orang yang berusaha merubah data di blok 2. Apa yang akan terjadi? Segelnya akan berubah. Karena segel di blok 2 berubah, kan tadi ada link dengan yang pertama nih. Linknya akan terputus. Segel di blok 2 akan invalid, linknya akan terputus. Dan yang dia rubah cuma punya dia. Karena network lain, pihak lain di network itu punya data yang sama. Jadi kalau misalnya cuma punya dia yang dirubah, yang lain melihat kan, loh kok punya data si A jadi beda sendiri nih, langsung di override, langsung dihapus, langsung ditimpa dengan data yang lain yang konsensus. Nanti kita akan lihat itu seperti apa. Ini di override. Kalau misalnya ada orang data berubah, kenapa kok bisa Pak data dirubah? Segelnya langsung berubah. Itu yang namanya hashing. Hashing itu yang paling gampang.
Saya kasih contoh gini, kalian baru download file dari internet. File misalnya, file apapun itu ya, mau gambar, mau biasanya sih file binary, exe atau apa yang kita download download misalnya instalasi software atau apa. Dia bilang tuh hashing MD5-nya berapa? Ada 32 karakter, bla bla bla. Hashing itu bahkan akan berubah. Misalnya, ini file yang kita udah punya hashingnya itu kayak serial number gitu ya. Kita udah punya hashingnya. File itu kita buka, terus kita nggak rubah nih, tapi kita save, hashnya udah berubah. Karena hash itu menyangkut bukan cuma info dari filenya apa, isinya apa, tapi juga menyangkut file ini di-create kapan, dia akses kapan, di view kapan, segala macam itu semuanya ada. Jadi makanya kenapa tadi di blok 2 kalau misalnya datanya berubah, segelnya langsung berubah. Karena ada hash, teknologi hash tadi yang pakai kriptografi. Oke. Nah, ini contoh dari satu network. Misalnya, ini tiap orang di network ini, dia udah punya nih data transaksi. Begitu datang, ada orang baru, ada anggota baru, dia udah langsung dikasih data yang ada, yang lama. Bayangin kayak kalian masuk join ke grup Telegram, begitu masuk kalian udah langsung bisa ngeliat data yang lama. Jadi ini bukan kayak grup WhatsApp. Kalau grup WhatsApp, kalian masuk hari ini, kalian nggak bisa ngeliat data kemarin, postingan kemarin nggak bisa. Ini bayangin kayak grup Telegram. Begitu masuk, kalian langsung bisa ngakses semua dari sekarang sampai yang awal banget, semua bisa dilihat. Makanya tadi kenapa saya bilang, kalau ada nih, ini contoh ada berapa nih? Tadi ada 7 orang. Ada 7 orang, misalnya ada satu yang merubah data. Pasti udah berubah itu kan datanya. Yang 6 lain ngeliat, oh datanya kok jadi beda sendiri sekarang. Tadinya misalnya sama. Langsung di override. Langsung akan di override. Jadi walaupun misalnya dia merubah segala macam, karena apa? Kalau dia merubah data di blok 2, linknya akan terputus dengan blok 1. Otomatis dia harus merubah lagi di data pertama. Dia ngerubah 2 blok itu aja, itu dia udah harus punya komputer yang super power. Belum lagi ntar misalnya akhirnya 6 anggota yang lain lihat nih, kita udah capek-capek ngerubah nih, 6 anggota lain lihat, ya datanya beda ya, udah dihapus langsung di override dengan 6 data yang lain gitu. Oke. Itu cuman singkat banget ya untuk blockchain. That's why makanya tadi saya bilang kalau untuk yang lainnya bisa nanti tolong dilihat di videonya. Karena apa? Kalau saya jelaskan masalah segel pembuatannya setengah-setengah, pasti bingung. Jadi benar-benar harus dari awal. Dan mungkin misalnya ada yang bilang, oh apa itu bertele-tele. Memang betul, saya harus bikin bertele-tele karena apa? Saya harus mengcover, ini ada orang yang agak gaptek, ada yang suka, ada yang enggak, karena ininya beda-beda. Plus lagi itu saya desain untuk transmit broadcasting. Supaya kenapa? Kalau saya ngomongnya cepat kayak sekarang, kalau misalnya ntar bandwidthnya ada yang lambat atau gimana, nanti banyak yang kepotong kata-katanya. Makanya kenapa di situ agak dibikin slowly. Oke, kelebihan blockchain apa sih setelah tadi dari yang kita bahas secara sekilas saja? Kelebihan yang pertama, decentralized. Maksudnya apa? Tadi ada 5 orang, 6 orang, 7 orang, berapapun itu, semua punya kedudukan yang sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang bisa menghalangi orang lain untuk berhubungan ke yang lain. Semua bisa berhubungan ke siapa aja tanpa ada halangan. Semua punya data yang sama. Decentralized. Konsensus itu apa? Ya tadi, bahwa semua pasti akan harus mencapai apa ya, kalau kayak kita di Pancasila musyawarah untuk mufakat, harus ada kesepakatan. Kalau misalnya ada dari 7 orang, ada satu yang tiba-tiba datanya berubah, akan langsung di override, akan langsung dihapus, akan langsung ditimpa dengan data yang 6 yang lain. Kalau misalnya ntar ada 2 yang beda, gimana? Akan dilihat mana yang majority. Kalau misalnya bisa nggak ini orang dia ngegeng, ntar akhirnya yang salah yang jadi majority? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Coba nanti lihat di video yang itu, bahwa itu masalah siapa berkumpul. Jadi kan tiap transaksi ntar beda-beda nih. Kita nggak bisa milih kita mau ngumpul di transaksi mana. Katakanlah nih misalnya saya punya geng nih, 4 orang nih, penjahat semua. Wah kita maunya ngumpul di transaksi A1 misalnya. Nggak bisa.
Karena ntar ternyata begitu 4 kepisah semua akhirnya. Dan lagi ingat kita di blockchain, di Bitcoin, kita nggak bisa ngeliat nama. Karena yang kelihatan cuma apa? Public key. Dan itu nggak bisa dihafalin. Agak susah sih untuk dihafalin. Itu intinya. Konsensus kesepakatan bersama yang akhirnya leading to features yang namanya data immutable. Data susah untuk dirubah. Walaupun ntar kita udah capek-capek dan berhasil merubah, nantinya 6 anggota yang lain atau 5 atau 7 atau 10 atau berapa ngelihat, oh datanya nggak sama, langsung override. Kalau transparan, maksudnya gimana? Transparan itu, kalau kita nih, kita punya GoPay, kita punya GoPay, Gojek bisa ngeliat dong GoPay kita ada berapa kan, 100.000 atau berapa. Tapi kita transfer ke orang yang kita transfer nggak bisa ngeliat data kita berapa kan, GoPay kita berapa. Kalau di blockchain itu enggak. Misal tadi ada satu network ini untuk transaksi ada 7 orang, yang 1 orang mau melakukan transaksi, 6 orang yang lain bisa ngelihat isi dompetnya si orang yang mau transaksi ini exactly ada berapa duitnya. Bukan cuman oh duitnya cukup, oh duitnya nggak cukup, enggak. Bisa ngeliat exactly duitnya ada berapa. Jadi dia mau transfer 100.000, ternyata duitnya cuma 50.000. Jadi anggota yang lain bisa ngeliat. Karena kalau misalnya cuma dibilang oh duitnya cukup, oh duitnya nggak cukup, itu dihacknya gampang banget. Cuman 1 bit informasinya. Yes or no gitu kan. Tinggal dibalik logiknya udah berhasil. Jadi orang cuma punya duit 50.000, dia bisa transfer di atas 50. Jadi kenapa perlu yang namanya transparan ini? Jadi mungkin bagi kita yang nggak biasa kan, oh pak kan nggak enak duitnya kelihatan semua. Ya itulah sistemnya mereka, sistemnya di si blockchain ini. Karena apa? Supaya lebih susah untuk dihack, karena kita bisa langsung lihat. Walaupun misalnya orang udah jago banget nih, dia punya duit cuma 50.000, somehow entah gimana dia bisa transfer 100.000. Waktu lagi dijalanin transaksinya, dia udah sempet kan transaksinya masuk ke blockchain, ke Bitcoin, tapi anggota yang lain ngelihat karena bisa ngelihat duitnya berapa kan, duit kamu cuma 50.000, tapi saya bisa transaksi, enggak, duit kamu 50, udah langsung di delete transaksinya, selesai gitu loh. Oke, kalau saya nggak salah sih ini udah habis. Sekarang kita buka, ada yang mau tanyain, terutama mungkin blockchain juga boleh, atau yang lain juga boleh, masalah IOT juga boleh, atau masalah apapun boleh. Ada pertanyaan nggak? Halo, jangan-jangan orangnya udah pada pergi semua. Oh masih ada deh. Ada pertanyaan? Nggak apa-apa, oke. Seperti biasa, kalau misalnya nggak kepikiran sekarang, nanti misalnya habis nonton video yang blockchain atau pas habis buka puasa baru kepikiran gitu kan, sekarang lagi lapar-laparnya nih kan, tinggal tanya, mau di kampus bisa, mau di WhatsApp bisa, mau japri bisa, mau lewat grup bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi sampai sini. Tadi saya udah absen, udah saya save semua attendeenya siapa aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Ya, sama-sama. Ya, 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 sama-sama. Yuk, sama-sama.